Ini jelas banget tangan. Berarti tangan kayak ya kita lihat tenda tangannya gini bahagia lah. Bro jangan ganggu dong, lanjutin dong. Biar tenang. Iya. Kalau mau mampir ngopi, ayo Mas, buka. Ada. Tak buka lah. Tak buka. Ini Dibuka. Real. Buka tenda, tak buka Keluar. Ada orang. Tutup lagi enggak tak lerekin. Enggak sekali tak giniin tutup enggak. Tahu-tahu Masih buka. Wah, ada yang ngelarek nih. Ada lah. Halo, selamat siang teman-teman mahasiswi. Kita ketemu lagi di segmen mahasiswi horor. Nah, kali ini kita ketemu salah satu teman kita datang juga ke channel kita yaitu Mas Ardan. Selamat siang Mas Ardan. Makasih udah datang ke channel kita di sini. Oke, di sini kita akan bahas pengalaman horor Mas Ardan yang kebetulan hobi banget naik gunung. Nah, di sini nanti ada selain gunung juga ada beberapa pengalaman lain yang akan diceritakan di podcast ini. Nah, oke. Mungkin pertama kali mau cerita apa dulu? apa ya? Yang pribadi dulu aja ya. Oke. Pertama kali saya naik gunung untuk kesendiriannya. Jadi sering naik gunung, cuma kali ini sendiri. Bener-bener solo hiking sendiri. Solo hiking. Jadi saya naik ke Lawu dulu. Gunung Lawu. Tahun berapa? Lawu itu berapa ya? 2014-15 kalau nggak salah. 2014 2015. Oke. Masih kuliah itu. Masih kuliah. Terus pertama naik itu saya ngambil trek malam. Jam berapa nih? Trek malamnya itu sekitar jam 9-10-an kita naik. Oh. Memang gitu ya jam 9 10. Saya iseng aja sih sebenarnya. Iseng aja. Sebenarnya katanya nggak boleh naik malam kalau sendirian. Saya nekat naik situ sendirian. Ini agak merinding. Belum apa-apa udah merinding. Naik ke sana malam itu lewat Cemoro Kandang. Oke, saya tahu. Cemoro Kandang. Agak horor itu. Tawang mau Magetan. Iya. Tahu jalur itu. Lewat. Baru jalan itu kayaknya rasanya jauh banget. Baru jalan tuh kayaknya kayak jauh banget. Padahal sekitar 5-20 menitan. Itu padahal bukan pendakian pertama ya. Enggak mungkin ya solo hiking lah pertama enggak mungkin. Jalan jauh-jauh rasanya kok jauh gitu. Terus akhirnya saya istirahat bentar. Harusnya di belakang saya itu ada orang karena cuma selisih sekitar 20-30 menitan harusnya ketemu di atas. Oh, jadi ada menitan. Orang ya harusnya 20-30 belakang ada orang. Harusnya ada orang. Iya. Dan itu rombongan dari Jepara kalau nggak salah. Berarti sempat ngobrol sebelum saya naik. Nanti kita ketemu di atas aja gitu. Iya. Terus naik kok nggak ketemu ini. Nggak ketemu. Akhirnya saya memutuskan untuk naik lagi. Oh, naik lagi. Yus lah naik aja lah. Nanti kita ketemu di atas. Belum kerasa ada apa-apa ya lah. Tidak ada pikiran apa-apa. Belum ada pikiran apa-apa. Naik udah sampai pos. Oh udah aman, tapi posnya itu memang tidak boleh diberhenti lama-lama karena agak horor. Oh memang agak horor. Itu jadi pos berapa ya? Sekitar kalau dari Cemoro Kandang pos 3 gitu. Oh pos ketiga. Kita naik kok lama banget saya naik. Kerasa lama banget. Terus ada ngerasa kayak ada yang jalan di belakang tapi kok dilihat apa ya? Iya. Itu horor terus. Naik, akhirnya saya memutuskan. Kan, itu lagi aja kan otomatis belum capek tuh. Belum capek. Akhirnya saya memutuskan. Udahlah, leren. Bikin tenda di situ. Udah menunggu besok pagi. Udah bikin tenda. Udah tiduran, nonton film. Oh bawa HP kan nonton film. Ada sinyal. Nggak ada sinyal. Udah download dulu. Nonton film. Kayak ada yang jalan di belakang tenda. Berarti di dalam tenda rasanya ada yang belakang. Lihat. Enggak. Paling ini pikiran positif. Tangan. Ini jelas banget tangan. Berarti tangan kayak ya kita lihat tenda tangannya gini bahagia lah. Bro jangan ganggu dong, lanjutin dong. Biar tenang. Iya. Kalau mau mampir ngopi, ayo Mas, buka. Ada. Tak buka.
Dibuka. Real. Buka tenda, tak buka Keluar. nggak ada orang. Tutup lagi enggak tak lerekin. Enggak sekali tak giniin tutup enggak. Tahu-tahu Masih buka. Wah, ada yang ngarek nih. Ada lah. Iya. Yogi mencekam karena sendiri udah loh. tutup sampai pagi. Iya. Karena kan sendirian loh. Sendirian. Terus maksudnya itu barang gerak toh. Barang gerak kan ya. Ini barang gerak. Udah itu lerek kan udah terancam loh, iya. Udah terancam tidur gimana wis baca Al-Fatihah berapa kali udah gitu. Sampai ada yang lewat tuh, Mas, ada orang alhamdulillah selamat tahu. Habis itu udah orang beneran ada. Ada orang beneran, orang yang saya ketemuin di bawah. Ya udah habis itu enggak naik lah sendirian, dah ampun. Tapi enggak ada pembahasan itu dibahas sama dia enggak ya? Enggak, nanti sampai bawah aja deh. Iya. Nah, itu kalau kan kalau di Rawu memang di jalan situ memang agak serem ya situ. Jadi saya sarankan kalau mau solo hiking jangan deh. Berarti di jalur itu dan di malam hari itu jarang orang yang ngambil. Jarang banget orang yang ngambil. Biasanya orang-orang lama itu ya kalau mau solo trail pengalaman biasanya langsung pagi atau enggak pagi-pagi ya subuh gitu kan sampai ke pos 345 itu kan lebih enak ya kan langsung terang. Benar. Itu pengalaman yang di situ di Cemoro Sewu. Saya naik bareng-bareng. Cemoro Sewu beda berarti. Beda jalur ada agak naik lagi. Itu malam juga. Kejadiannya kita naik sore. Tapi kejadiannya itu kayak mau hampir maghrib. Oh ya jam 5-an lah. Jam 5-an kita berangkat bareng-bareng itu bareng-bareng. Kita berangkat bareng-bareng ada sekitar 7 orang, kita bilang 7 orang. Banyak juga. 7 orang. Cowok semua atau ada cowok? Ada ceweknya. Oh ada ceweknya 3. Oke. Ceweknya 3 kita berangkat. Gitu. Karena di Cemoro Sewu itu ada pantangannya di pos 3. Pos 3 itu agak angker. Ada agak angker juga di situ. Oh memang udah ya di antara teman-teman pendaki tahu semua. Tahu juga. Terus ternyata 3 orang ceweknya kita itu kita nggak ngasih tahu. Oh nggak ngasih tahu biar dia nggak berpikiran yang lain-lain ya, kita udah pikiran positif aja jalan maghrib capek lah si perempuan ini temanku perempuan capek ya udahlah kita nggak punya pikiran untuk ngasih tahu dia untuk gimana malah panik kalau daripada kita pusing nanti kejadian apa udah kita diamkan kita istirahat ya udah kita ngopi ya chill lah untuk menangin sama ngilangin capek sekitar 30 menitan. Temenku yang cewek yang satu itu nggak tahu tuh diem. Itu 7 orang itu ceweknya berapa tadi? Ceweknya 3. Oh iya. Oke. Satu orang cewek temenku. Mojok itu kan kayak ada gubuk. Oke aku kebayang. Gubuk. Tapi udah bata. Oke kebayang. Di pojokan. Oh tahu-tahu nggak ada sebab apa dia di pojokan sendiri gitu. Kita ada yang kurang nih di pojokan. Diem gini tuh. Oh jongkok gitu. Jongkok kayak orang kedinginan ya. Tapi posisi itu kita nggak dingin soalnya kita naiknya pas musim panas jadi dinginnya agak malam. Iya. Kok kedinginan tapi kok nggak dingin. Aneh lah ya. Aneh lah. Apa ya? Ya kita ngomong ini ngomong agak kasar gak ya? Cok, apa cok? Cok, ini loh, udah diem tuh matanya gini. Diem banget. Diem tuh, nggak ngapa-ngapain. Namanya Inan. Nan. Yuk berangkat yuk, jalan yuk. Cuman gitu tuh reaksi nih. Apa nih? Habis itu berapa menit? Ya, kita pikiran positif ya, yuk jalan yuk. Jalan. Hah? Ya jalan. Itu yang ngampiri semuanya apa cuman? Tapi dia rasanya badanku berat ya. Udah tasmu tak bawa jadi saya bawa 2 tas. Oh berarti ditanyain masih nyambung masih nyambung sampai bawah pulang. Kita memutuskan untuk lebih cepat melewati pos itu. Iya untuk daripada enek apa-apa karena gelondor kan posisinya gelondor turunan kan. Otomatis lebih cepat. Udah kita bawa yang cewek kita lari jadi dia bawa kosongan. Paham. Yang cowok kita bawa barang. Oke. Nah nggak tahu kenapa yang itu juga berhenti di pos itu nggak mau turun.
Berarti yang lain jalan dia diam di situ. Kita kan cowok kan jaga nih ya, jadi cewek kita suruh lari, yang kita yang bawa barang ya kita jalan pelan-pelan. Oke, Pak. Dia berhenti di situ lagi. Berhenti di situ lagi, tapi tidak di pojokan yang itu tadi. Tapi lebih ke tengah. Tapi posisinya sama. Jadi posisi rumah. Gubuknya itu tadi. Itu dia posisi tengah-tengahnya itu. Oh, pindah di situ. Tapi dia diem aja gini. Oh, kenapa lagi? Ayo pulang yuk pulang yuk, makan soto akhirin. Yuk makan soto yuk, turun. Soalnya sotonya di bawah enak nih. Dia modelnya kayak jongkok gitu. Enggak, diem aja. Cuman diem tok berdiri gitu tak. Aneh juga ya. Iya aneh toh. Nah, ayo pulang habis itu pulang, jegrek, turun. Selesai dari situ. Dah kita nanya, kita main, kita pulang, kita sempat berhenti di ini mana tuh lupa, kita mampir ke ini Wedangan Flyover. Oh tahu, Wedangan Flyover. Prosari ya. Prosari. Iya tahu. Kita mampir di situ, kita ngecil dulu, napas belum pulang. Naik gunungnya enak? Enggak. Kayaknya kan lagi memangkat. Itu dia. Ayo nanti kita kasih fotonya aja deh. Dah itu. Berarti yang naik tadi? Yang naik itu ya itu orangnya ada. Cuma kok dia nggak tahu dia naik. Wah aneh juga ya, iso ngono ya. Mungkin pas yang kejadian yang itu kita beramai-ramai itu kan karena kita masih SMA ya. Kondisi itu kita masih SMA. Kondisi itu juga kita baru senang-senangnya naik gunung dan waktunya juga, masih ada lah. Maksudnya masih ada dan kita juga udah di briefing sama kakak-kakaknya kita yang suka mendaki, kalau mau ngajak cewek ya tolonglah apanya dijaga. Maksudnya kebersihannya kalau lagi mens dan lain sebagainya ya tolong diperhatikan, buangnya di mana, apanya di mana, soalnya soalnya gunung itu bukan punya kita. Benar. Okay. Kalau yang lain sih, yang paling horor sih itu sih. Sing tadi awal itu ya. Awal itu horor. Iya, soalnya kan malah sampai Wedangan dia ngomong kayak gitu. Itu wah. Kok bisa itu? Ini gimana ini? Itu horor ini sampai ceritanya sampai iya. Bener. Jadi kalau mau naik gunung mending jangan sendiri deh. Iya, solo hiking tuh kan. Solo hiking boleh kalau memang kalau memang berani sih enggak apa-apa sih. Cuma solo hiking udahlah kapok lah. Iya. Kalau mau solo hiking mending yang ringan-ringan aja deh, yang satu kali naik 2 jam 3 jam sampai turun lagi. Itu mah enggak apa-apa bisa. Kan katanya kan kalau di sana tuh ada makamnya ya. Oh, ada punden istilahnya. Istilahnya Jawa punden. Makam yang sering dikunjungi orang-orang. Ini kita kembali lagi ke Lawu. Ada cerita lagi nih di Lawu. Gimana? Ya, cerita lagi di Lawu. Ini bukan cerita saya sendiri ya, cerita teman saya juga. Boleh. Lewatnya itu mana ya? Yang ada candinya mana ya, lupa aku. Candi apa ya? Iya. Yang ada candinya itu, aduh apa tuh namanya? Sing kalau naik posisinya nukik banget itu. Aku sering ke sana kok ya lupa. Tahu saya. Kita naik ke sana. Baru masuk ke pos 1, dia udah ngerasa berat juga. Baru naik pos 1. Pos 1 udah ngerasa berat juga. Maksudnya berat itu berat bawaannya pada bawaannya pegel. Kayak nggawa beban yang melebihi dari kapasitas. Itu berapa orang waktu itu? Kalau itu teman saya katanya sekitar banyak sih, sekitar 20 orangan ada naik. Itu kan 20 orang itu kan Penmas. Agendanya Penmas. Agenda Penmas pendakian massal. Kita naik itu ada 2 kloter kalau nggak salah, 10-10 kan. Naik, teman saya yang kloter pertama itu bawa tasnya berat banget. Makin lama kok makin berat. Semakin naik ke pos makin berat. Terus malah kita tuh biasa aja, tapi dia tuh nyium bau apa kayak melati atau busuk? Enggak, busuk aja gitu. Pokoknya nggak nyaman. Nggak nyaman, bau banget. Ya udah deh, tasmu tak bawain tak gituin.
tasnya tak bawa, dia masih jalan nyantai dan itu juga nggak terlalu membuat dia terpikiran kan. Nah salah satu temanku itu memang bisa lihat. Oh bisa lihat. Bisa lihat. Terus kita cerita, kita agak jauh. Terus tadi itu yang nempel genderuwo loh. Udah mau kasih tahu? Enggak dikasih tahu, itu udah enggak usah dikasih tahu. Yang apa yang ngambil? Yang gendong. Yang gede banget genderuwo. Genderuwo loh. Genderuwo. Aduh, piye sih yang ini? Itu posisinya ngapain gitu Mas? Maksudnya kan kalau misalnya dalam pikiranku atau buku yang saya baca yang tentang horor-horor, genderuwo itu kan kalau suka sama cewek-cewek yang bau-bau darah gitu dan mungkin dia baru terang bulan lah gitu. Kan suka kayak gitu kan. Jadi tapi ini cowok sing di cowok yang gendong. Sing dia rasane berat, makin berat, makin berat. Bosok. Udah kita gantian tas aja, gantian tas. Iya. Udah gitu gantian tas. Bau banget kita yang gendong. Padahal dia sebenarnya nggak ngapa-ngapain ya Mas. Sama kayak pendaki lain ya wis naik nggak aneh-aneh. Teman saya tergolong yang etes. Maksudnya etes dia pernah bawa porter, kita bilang porter ya, bawa ke Sumbing. Oh Gunung Sumbing ya. Sumbing itu dia bisa bawa 2 tas itu biasa-biasa aja. Cuma pengalaman nih. Ya udah pengalaman. Malah aneh ya nih enggak ngapa-ngapain. Cuma bisa cerita-cerita. Aku katanya ngelakuin hal sing salah. Nah, itu tadi. Oh, dia mikir sih aku ngapain ya? Katanya aku melakukan hal yang salah tapi aku enggak tahu apa. Akhirnya karena orang lain nggak digituin kok. Aku tahu. Padahal dia juga nggak, saya bingung gitu ya. Saya bingung. Akhirnya karena kita udah ngomong kayak begitu, ya udahlah kita pakai tradisinya kita itu kita rokokan, tapi nggak sampai habis, terus rokoknya ditaruh. Oh gitu ya, itu udah. Biar ngapa Mas? Ya udah simbol ya kita minta maaf kalau saya salah ya. Oh memang di kalangan pendaki gitu. Memang kayak gitu. Mungkin pendaki lain mungkin berbeda. Yeah. Tapi ada tradisi itu. Gitu. Kalau di tempat saya gitu. Jadi kita ngasih rokok udah maaf ya. Saling ngerasa nih ada yang aneh dan kita nggak tahu kita salahnya di mana. Kita minta maaf. Iya. Oh gitu saya minta maaf ya, kita bakar rokok. Nah, pas itu juga kita taruh di mana? Ya udah kita sembarang aja. Oh iya. Sembarang aja. Pas itu juga kita bawanya rokok-rokok kretek karena kan kalau di atas enaknya yang benar ya. Dingin kita bawa itu kretek, kita nyumet, udah kita nyumet 2 lah. Udah kita minta maaf kalau kita salah, jangan diganggu, kita hanya ingin main aja. Udah kita taruh. Udah kita taruh sama ngasih uang koin. Berapa ya? 500 atau berapa itu? Buat simbol taruh situ aja. Kita taruh. Udah kita minta maaf ya, jangan diganggu. Ya alhamdulillahnya kita aman gitu. Oh setelah itu aman. Aman. Ya berarti itu bekerja ya mencari. Jadi ya mungkin itu sugesti atau gimana. Tapi itu memang kita lakukan. Kalau kita merasa kita nggak enak gitu. Ada juga kalau tradisi temanku yang lain, kita ngasih penghormatan kepada gunung. Setelah kita turun atau sebelum kita naik, udah gitu. Oh gitu. Oke. Makanya ada tradisi kayak gitu. Mungkin ada yang kayak gitu. Di kalangan pendaki yang kita kan termasuk hitungan pendaki lama ya. Jadi kalau saya biasanya gitu. Istilahnya kita punya tradisi masing-masing lah. Untuk bentuk penghormatan. Paham. Di luar cerita gunung ada apa ya? Ada di rumah saya sendiri malah. Enggak apa-apa diceritain. Enggak apa-apa. Oh ya, gimana? Di Colomadu berarti. Rumah Colomadu. Saya kan baru bangun lagi terus. Oh, bangun rumah baru. Terus atau renovasi? Saya renov. Oh, renov. Renov baru. Kita ngasih gendeng. Di atas gendeng itu kan udah rapuh tuh. Kita rapikan. Malamnya saya tidur. Malamnya tidur. Rumahnya masih renovasi. Masih ada renovasi. Baru-baru aja. Baru renovasi, kondisi malam ini kenapa, ada yang salah apa enggak ya? Menurutku enggak ya, karena kita lama banget di rumah itu kan, jadi kita enggak mikir yang aneh-aneh. Malam-malam itu saya mainan HP, udah scroll TikTok gitu kan. Sambil nunggu ngantuk lah ya. Ngantuk sama ngechat temen atau ngechat.
pacar gitu ya udah kita ngechat itu kayak ini loh suara dari mana? di atas. Oh atap ya? Plafon. Oh plafon berarti atas ya. Paling tikus. Iya tikus apa hewan apa ya bisa tikus, aja. Bisa. Atau enggak kelelawar bawa makanan apa yang jatuh. Karena kan lowongnya gede, tapi otomatis logikanya bisa aja. Lagi. Kok lebih keras tak gitu. Dan di satu titik yang sama. Oh, iya. Bung lagi 3 kali. Oh iya. Terus langsung gak mungkin. Suaranya betul lah kayak kenceng kayak film dering kayak. Itu panjang. Wah ini ya horor sih maksudnya Dewi nonton. Dan itu posisi adik baru di kafe. Adik baru di kafe, mama saya baru keluar kota. Jadi berarti di lantai 2 tuh. Di lantai 2. Ini kan karena plafon. Nah, karena plafon. Udah itu jadi di rumah saya sendiri. Iya. Terus habis itu gimana? Di senteri apa? Pindah ruangan apa? Nah sebenarnya saya mau naik, mau lihat. Karena itu kan posisinya di lantai 2 kan Isa naik. Posisinya di lantai 2 kan. Set, saya naik tangga itu, langsung, aduh, kok langsung gitu. Roda rumah perindang-perinding deh. Aura rumah udah berubah, lihat kanan kiri kok. Jangan-jangan ada penunggunya tapi karena dirubahi dia gimana itu bisa aja sih. Ini bisa jadi. Itu juga belum tahu. Udah turun. Renov udah pagi-paginya udah nggak cerita apa-apa. Pagi-pagi tukang datang, saya naik, saya lihat nggak ada bekas cakaran atau buah jatuh itu nggak ada. Padahal itu jelas banget ada. Ya. Kayak suara kayu dicakar gitu ya. Persis crack gitu. Aduh ini nggak ada nih. Horor. Udah. Lanjut lagi ke malam. Beda malam lagi setelah itu sekitar 2-3 hari kalau nggak salah, lantai itu tahu-tahu mubal ini kata strukturalnya bener deh saat pembangunan itu. Biasanya mubal itu ada yang bolong bawahnya. Nah itu strukturnya bener. Berarti ini nggak ada lubang, nggak ada apa, cor-corannya bagus dan lain sebagainya. Tahu-tahu munggah ya. Kayak gempa tuh. Gempa kan muncul siji-siji. Gempa kan masih kelihatan dari retakan atau apa. Ini enggak. Tikus. Nggak mau pikiran apa-apa. Yang ketiga teng lagi. Yang keempat keras sampai pecah. Oh berarti beberapa kali ya? Wah, dan berantakan. Berantakan. Ini kenapa sih? Tapi tak lihat itu semennya itu utuh. Aneh ya. Ini benerin dan itu habis itu udah tak benerin lagi, minta tolong tukang paginya. Mas tolong dibenerin itu kenapa mas? Tak bilang itu kalau malam harusnya nggak terjadi. Enggak, itu terjadinya malam. Iya, nek malam aneh nek terjadi itu. Biasanya itu terjadi siang. Jadi pas bener-bener panas, nggak ada ruang buat buang panas dia meloncat. Nek malam, ya ndak logis ya. Ndak mungkin karena panas berarti. Jadi rodo. Iya. Akhirnya tukang panggil kan masih renov toh. Mas minta tolong ini sekalian dibenerin ya. Loh mas, kok pecah kenapa ya? Tak alesi. Mas mau karo adikku dolanan martil lah itu. Ya logis juga sih sebenarnya. Alasannya tuh nggak logis ya. Saya mainan martil sama adik saya kayak gitu. Main sing tuh mas mau dandani lawang mas. Pokoknya gitu aja cerita itu. Juga inget apa ya? Salah satu cerita horor di Malaysia tuh hubungannya sama bangunan juga. Jadi itu kayak rumah tua. Itu rumah tua dibeli sama orang. Terus disuruh ngebruk nih rumah itu suruh ngebruk nih, dikirim tukang-tukang ke sana. Nah ketika rumah itu dibruk nih ambruk ya, yes kita pulang yuk, besok ke sana itu bentuk jadi awal lagi.
Itu real story, kayak beritanya masih ada tuh. Aku lupa daerah mana ya. Dan itu sempat dijadiin kayak dokumenter itu kayak film yang semi dokumenter gitulah. Semi dokumenter itu terjadi. Terus si yang ngasih kerjaan itu ngomong, ini bapak bohong, ini sebenarnya bapak cuma ngambil uangnya aja tapi pekerjaannya nggak dilaksanakan. Coba saya minta bukti. Yaudah pak, kita tambah orang lagi, kita buktikan. Dibongkari lagi, ditinggal pulang pagi-pagi bangun jadi awal lagi. Akhirnya hari ketiga itu diinepi di sana, tidur di sana sama tukang-tukangnya, mandor saat tukang-tukangnya. Yang kejadian itu semuanya diganggu, akhirnya lari semua. Sampai sekarang aku lupa ya nama bangunan itu, mungkin masih ada, itu bangunan masih ada, cuman ganti pemilik dan dihancurin beberapa kali. Itu malih meneh masih ada. Dan ketika syuting film itu ya syutingnya di situ, di bangunan itu. Modelnya kayak rumah-rumah Pondok Indah itu, dari rumah-rumah yang mewah-mewah gitu sih. Oke, makasih banget buat Mas Arden udah cerita di sini, nyempetin waktunya ketemu sama kita. Mungkin setelah ini ada cerita lain atau ada temen yang punya cerita, kita bisa undang di Mahasiswi Project yang segmen horor ini. Oke, siap. Terima kasih sudah diundang. Siap. Oke, thank you buat para subscriber. Jangan lupa untuk subscribe di Mahasiswi Project. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.